Video ini mengisahkan tentang kebenaran yang akhirnya terungkap setelah penderitaan panjang. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini. Semoga kalian yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk di sekitar kalian. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Langkah kaki Kevin terasa berat saat menyusuri halaman rumahnya sendiri. Setelah 6 bulan menyelesaikan proyek besar di luar kota, pria yang membangun usahanya dari nol hingga sukses itu sengaja tak memberi kabar kepada istrinya Maya. Ia ingin memberikan kejutan manis di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Namun, suasana sore itu terasa sangat aneh. Rumah mewah 2 lantai yang biasa riuh dengan kehangatan tampak sepi melamun. Pintu pagar utama terkunci rapi dari dalam, tetapi pintu gerbang samping dekat area halaman belakang sedikit terbuka. Kevin melangkah pelan, niatnya ingin masuk diam-diam dari area belakang. Saat melewati area halaman samping dekat garasi, matanya menangkap pemandangan yang seketika membekukan darahnya. Di lantai semen dingin di samping kandang anjing yang tak lagi dipakai, duduk seorang wanita dengan pakaian kusam dan kotor. Tubuhnya gemetar, merengkuh perutnya yang sudah membuncit tua. Hamil sekitar 8 bulan. Di pergelangan kakinya melingkar sebuah rantai besi yang terikat pada tiang semen. "Maya!" Suara Kevin bergetar tajam. Wanita itu menengadah dengan wajah pucat dan mata sembab. Begitu melihat Kevin, bukannya tersenyum relief, rasa takut yang luar biasa justru terpancar dari matanya. Kevin berlari mendekat, berlutut dan mencoba membuka paksa gembok rantai itu. Tangannya gemetar hebat bercampur amarah dan tangis yang tertahan. "Siapa yang melakukan ini? Siapa, Maya?" teriak Kevin histeris. "Jangan keras-keras, Mas. Mohon, jangan," bisik Maya terengah-engah. Matanya panik menatap ke arah pintu utama rumah. "Nanti Ibu dan Siska dengar." Pernyataan itu menghantam dada Kevin bagai pukulan godam. Ibu kandungnya, Ibu Wati, dan adik kandungnya Siska adalah satu-satunya orang yang tinggal di rumah itu bersama Maya selama Kevin bekerja di luar kota. Sambil menangis sesenggukan, Maya menahan tangan Kevin yang berusaha memanggil ambulans. "Jangan lapor polisi dulu, Mas. Ibu dan Siska bilang, kalau aku bilang ke kamu atau minta tolong ke orang lain, mereka nggak akan biarkan anak kita lahir selamat." Selama berbulan-bulan, di balik kemewahan rumah itu, Maya hidup dalam neraka. Ibu Wati tidak pernah menyukai Maya sejak awal karena latar belakang keluarga Maya yang sangat sederhana. Bagi Ibu Wati dan Siska, Maya hanya wanita beruntung yang menumpang hidup pada kekayaan Kevin. Dengan tangis yang menyayat hati, Kevin memotong rantai itu menggunakan alat dari garasi. Tanpa menunggu waktu lagi, ia menggendong Maya yang meringis kesakitan dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Setelah dipastikan kondisi janin dan istrinya stabil di bawah penanganan medis, Kevin kembali ke rumah sendirian di tengah malam. Amarahnya membakar, tetapi nalurinya meminta untuk bertindak bijak dan mengumpulkan bukti secara dingin. Ia menyisir tempat di mana Maya dirantai tadi sore. Di dekat tumpukan kayu dekat tiang semen, kilatan cahaya kecil menangkap perhatiannya. Kevin memungutnya, sebuah anting emas dengan model unik. Kevin mengenali anting itu. Itu adalah anting kesayangan Siska yang baru saja dibeli beberapa minggu lalu. Namun, anting saja belum cukup untuk membuktikan niat jahat secara menyeluruh. Kevin bergegas menuju pos penjagaan depan kompleks dan menemui Pak Yudi, satpam senior yang sudah bekerja bertahun-tahun di sana. Awalnya, Pak Yudi ragu untuk berbicara karena merasa canggung dengan urusan internal keluarga Kevin. Namun melihat raut wajah Kevin yang hancur dan kesungguhannya, Pak Yudi akhirnya menghela napas panjang. "Mas Kevin, sebenarnya saya tidak tega melihat Mbak Maya selama Mas pergi," ujar Pak Yudi pelan.
Ia lalu memutar kembali rekaman CCTV area luar kompleks yang sempat merekam sudut halaman samping rumah Kevin. Di layar monitor, terlihat jelas bagaimana Ibu Wati dan Siska membentak Maya, memaksa wanita hamil itu membersihkan halaman belakang sendirian di bawah terik matahari. Hingga momen di mana mereka menguncinya di sana saat malam tiba. Kevin mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Semua prasangka baiknya terhadap keluarganya hancur berkeping-keping. 2 hari kemudian, Maya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat melalui operasi sesar darurat. Kevin mendampingi istrinya di ruang persalinan dengan air mata haru. Anak mereka selamat dan kini saatnya Kevin menyelesaikan konflik di rumahnya. Kevin mengundang Ibu Wati dan Siska ke rumah sakit dengan alasan ingin memperlihatkan cucu dan keponakan mereka yang baru lahir. Di ruang rawat yang tenang, Ibu Wati dan Siska datang dengan senyum manis yang dibuat-buat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Aduh, Kevin, kasihan sekali Maya ya. Kemarin mendadak sakit saat kamu baru pulang," tutur Ibu Wati dengan nada pura-pura prihatin. Kevin tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju meja, menyalakan televisi kecil di ruang tunggu kamar, dan memasukkan flash disk yang berisi rekaman CCTV serta foto-foto luka rantai di kaki Maya. Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Ibu Wati dan Siska berubah menjadi pucat pasi. Siska bahkan tak mampu menatap mata kakaknya. "Mas, itu gak seperti yang kamu bayangkan," bisik Siska gemetar. Kevin tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju meja, menyalakan televisi kecil di ruang tunggu kamar, dan memasukkan flash disk yang berisi rekaman CCTV serta foto-foto luka rantai di kaki Maya. Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Ibu Wati dan Siska berubah menjadi pucat pasi. Siska bahkan tak mampu menatap mata kakaknya. "Mas, itu gak seperti yang kamu bayangkan," bisik Siska gemetar. "Cukup," potong Kevin dengan suara dingin dan datar. Tanpa bentakan, tetapi syarat dengan keputusasaan. "Anting kamu tertinggal di lokasi, Siska. Dan rekaman ini sudah cukup untuk membawa kalian berdua ke ranah hukum atas tuduhan penganiayaan dan penyekapan." Ibu Wati mulai menangis dan memohon. "Kevin, ibu ini orang tuamu. Masa kamu tega sama ibu dan adikmu sendiri hanya demi perempuan ini?" Kevin menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. "Ibu yang tega menyiksa wanita yang sedang mengandung darah dagingku sendiri. Mulai hari ini, semua fasilitas, kartu kredit, dan akses rumah atas nama saya cabut. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan barang-barang pribadi dari rumahku." Tanpa memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut, Kevin meminta pihak keamanan rumah sakit untuk mengawal Ibu Wati dan Siska keluar dari ruangan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Maya membaik dan diperbolehkan pulang, Kevin tidak membawa istrinya kembali ke rumah lama mereka. Ia telah menyewa sebuah rumah sederhana yang asri di kawasan pedesaan yang tenang, jauh dari riuk-pikuk dan tekanan keluarga asalnya. Di teras rumah baru mereka yang diterpa angin sepoi-sepoi, Kevin memangku anak mereka sementara Maya duduk menyandar di bahunya dengan tersenyum lega. Penderitaan masa lalu telah usai dan kini mereka siap melangkah memulai hidup baru yang dipenuhi dengan rasa aman dan kasih sayang yang tulus. Bagaimanakah pendapat kalian tentang tindakan Kevin dalam cerita ini? Apakah keputusan Kevin untuk memutus akses dan mengusir ibu serta adiknya sudah tepat demi melindungi keluarga kecilnya? Tuliskan pandangan atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimanakah pendapat kalian tentang tindakan Kevin dalam cerita ini?
Apakah keputusan Kevin untuk memutus akses dan mengusir ibu serta adiknya sudah tepat demi melindungi keluarga kecilnya? Tuliskan pandangan atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimanakah pendapat kalian tentang tindakan Kevin dalam cerita ini? Apakah keputusan Kevin untuk memutus akses dan mengusir ibu serta adiknya sudah tepat demi melindungi keluarga kecilnya? Tuliskan pandangan atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.